Selamat siang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang kita bertemu kembali dalam acara pendalaman Alkitab. Nah, siang hari ini saya rindu bersama-sama belajar di dalam satu perikop tentang Yesus diurapi oleh seorang perempuan yang berdosa. Tentunya terambil di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 50. Mari sebelumnya kita akan bersama-sama terlebih dulu masuk di dalam doa. Bapa di surga, siang ini kami datang kepadamu dan kami bersyukur karena kasih-Mu yang boleh kami rasakan. Dan pada siang hari ini kami rindu belajar akan firman-Mu. Tuhan pimpin pemberitaan firman ini, jadikan pembelajaran buat kami bersama, dan kami rindu diberkati melalui firman Tuhan pada siang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar. Dan firman Tuhan pada siang hari ini kita akan melihat ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Di dalam Injil Lukas pasal 7 ayat yang ke-36 sampai 50. Kalau kita membaca ayat 36 sampai 50, kita menemukan sesuatu yang menarik yang boleh menjadikan berkat buat kita bersama. Saya tidak membaca ayat 36 sampai 50, tetapi saya langsung menyampaikan firman Tuhan ini, mengingat kita akan kehabisan waktu kalau membaca seluruh ayat. Saya yakin Bapak Ibu di rumah pasti akan membaca ya. Sekali lagi, Injil Lukas pasal 7 ayat 36 sampai ayat 50. Nah, perhatikan pada ayat yang ke-36 ya. Kejadian ini pada saat Tuhan Yesus dicela. Kenapa dicela? Karena Tuhan Yesus dikatakan sebagai sahabat. Sahabatnya siapa? Sahabatnya orang pemungut cukai dan juga sahabatnya orang yang berdosa. Kenapa dikatakan orang-orang mencela Yesus sebagai sahabatnya orang pemungut cukai dan juga orang yang berdosa? Perhatikan ayat 36 ya. 36 dikatakan Yesus diundang makan oleh seorang Farisi yang bernama Simon. Itu ayat 36. Pertanyaannya buat kita, mengapa kok sampai Yesus diundang oleh orang Farisi yang bernama Simon ini? Ayat 36 kalau kita melihat ayat sebelumnya, bukankah Tuhan Yesus itu mengadakan penyembuhan? Tuhan Yesus mengadakan mujizat. Sehingga tentu saja Injil Lukas kalau kita melihat mulai pasal pertama sampai pasal yang kita baca saat ini, di dalam pasal 7 ini, tentu saja Tuhan Yesus menjadi orang apa? Terkenal bukan? Jadi paling tidak banyak orang di sana, mereka datang ke sana. Mereka melihat apa yang dilakukan Yesus. Nah, kenapa orang Farisi ini mengundang Tuhan Yesus makan? Ternyata orang Farisi ini merasa sukacita, gembira kalau dia bisa mengundang Yesus dan makan bersama-sama. Ternyata ada apa? Ada sesuatu nanti kita akan melihat. Yang pertama, orang Farisi yang bernama Simon ini, dia akan bangga. Mungkin dia akan dihormati dengan orang-orang lain. Karena Yesus yang menyembuhkan berbagai penyakit dan mujizat itu, orang yang terkenal itu, dia bisa diundang dan datang kepadanya. Mungkin pikiran Bapak Simon ini, dia akan dihormati. Atau mungkin juga dia gila hormat begitu ya. Apakah Tuhan Yesus mau diundang oleh Simon ini, orang Farisi? Padahal kalau kita melihat orang Farisi itu dikenal apa?
selalu mengamat-amati apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Baik melalui perkataannya, bahkan dia punya pemikiran. Paling tidak dia akan menghujat Allah. Nah, dari pemikiran mereka inilah Simon ini rindu mengundang, biarpun hatinya sebenarnya masih enggak percaya atau ragu-ragu. Mari kita akan lihat berikutnya apa yang terjadi pada saat Simon mengundang Tuhan Yesus. Ada kejadian yang menarik. Ya, dikatakan ayat 37, ada perempuan yang terkenal. Wah, ini ada dua ya. Yang pertama, Yesus terkenal karena apa? Menyembuhkan, mengadakan mujizat, banyak orang tahu. Tapi kenyataannya di kota itu juga ada seorang perempuan juga terkenal. Bukan terkenal karena dia pandai olahraga, tidak. Tetapi mencatat dalam Injil Lukas, dia terkenal berbuat dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perempuan ini tahu, ya tentunya tahu dan mendengar kalau Yesus diundang oleh Bapak Simon orang Farisi ini. Perempuan ini rindu datang kepada Tuhan Yesus. Orang yang terkenal berbuat dosa ini atau sundal begitu ya. Nah, ayat 36 dengan jelas apa yang pertama dilakukan? Yang pertama, perempuan ini melakukan ingin menghormati Yesus dan juga ingin menyesali hidupnya. Bukan sekedar menyesali saja, tetapi dia datang kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu perhatikan pada ayat yang ke-37, dikatakan perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa itu ketika mendengar dan melihat Yesus diundang makan oleh Bapak Simon, orang Farisi ini. Apa yang dilakukan? Perhatikan, saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, ayat 38 mencatat, perempuan itu datang sambil menangis. Perempuan ini datang sambil menangis. Kenapa kok tiba-tiba bisa menangis? Karena perempuan ini tahu. Perempuan ini tahu dirinya adalah seorang yang berdosa. Dia mau datang kepada mungkin saat itu nabi begitu ya. Dia rindu penyesalan dirinya ini boleh terobati. Bukan sekedar menangis kalau kita melihat di sana. Tetapi dia mendekati kaki Yesus. Dia membasahi kaki Yesus dengan air. Bukan. Tetapi dengan air mata. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, biasanya pada zamannya Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus kan selalu, atau orang-orang pada saat itu, kalau mereka sedang menuju kemana-kemana, kakinya mesti kotor. Jadi setiap rumah orang-orang saat itu menyediakan tempat pembasuhan untuk mencuci. Ya. Tetapi ternyata Simon si Farisi ini enggak menyediakan. Makanya perempuan ini dengan penyesalan, merendahkan diri, dengan rasa hormat, dia datang dengan menangis dan air matanya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus. Wow. Apakah cukup menyeka dengan air mata? Ternyata juga membasuh dengan rambut wanita ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rambut itu adalah sesuatu yang berharga bagi wanita. Ya, coba kalau kita perhatikan pria sama wanita begitu, kalau sama-sama lagi menghias diri, paling lama mesti perempuan ya. Nah pada saat itu sama saya kira. Rambut adalah suatu mahkota yang berharga bagi perempuan. Tetapi perempuan ini dengan menyesal melakukan tindakan yang tidak semestinya dilakukan perempuan-perempuan lain. Sambil menangis, mencucurkan mata. Air matanya dipakai untuk membasuh kaki Tuhan Yesus.
Dan juga perempuan ini menyeka dengan rambutnya. Wow, dia merasakan menyesal akan perbuatan dosanya. Bahkan Alkitab menulis, tadi kita menemukan, terkenal berbuat dosa. Jadi dia mungkin wanita yang sangat dosa sekali gitu ya. Dia datang kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perempuan ini datang kepada Tuhan dengan tindakan yang mereka lakukan seperti itu, saya yakin pada saat itu Tuhan Yesus makan diundang oleh Simon ini tidak sendirian. Tentu Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus juga bersama banyak orang yang ada di situ. Perempuan ini datang merendahkan diri. Bahkan rambutnya dipakai untuk membersihkan kaki Tuhan Yesus. Nah kira-kira kejadian seperti itu ada enggak orang yang tidak senang? Pasti. Orang ingin berbuat baik, pasti ada orang lain juga tidak senang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 39, ternyata Simon sendiri pun merasa tidak senang dengan dia lihat kejadian yang belum pernah terjadi mungkin saat itu. Dikatakan ayat 39, orang Farisi ini punya pikiran yang kurang baik. Ya, dia berpikir dengan kata-kata demikian, jika ia nabi, perhatikan ayat 39, jika ia nabi yang diundang itu makan bersama-sama itu, tentunya dia tahu siapakah perempuan ini sebenarnya. Wow, ternyata tebakan saya benar ya. Apapun yang dilakukan yang tidak semestinya, khususnya perempuan tadi yang membasuh dengan kakinya, Yesus dengan rambutnya. Ternyata Simon orang Farisi ini benar. Dia punya pikiran, bahkan mengira Yesus ini siapa sih? Kalau dia nabi, mesti tahu apa yang dilakukan perempuan kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang wajar bukan? Ayat 40, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu hebat, memang dia Allah. Dia tahu orang belum berbicara karena dikatakan masih berpikir loh ya, mengira-kira. Tetapi Tuhan Yesus tahu persis apa yang dimaksud Simon. Simon ragu akan kenabian Yesus pada saat itu. Dia tidak percaya. Biarpun dia melihat sendiri dan mendengar, mengadakan berbagai mujizat dan penyembuhan. Tapi ternyata Simon benar-benar kurang yakin. Apakah ia ini nabi? Kalau dia nabi, tentu dia tahu siapa perempuan itu. Ayat 40 dengan jelas dikatakan, kalau saudara membaca di dalam Lukas 7 ayat 41 sampai 43, ternyata Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan. Ya, jadi ayat 41 sampai 43, Tuhan Yesus menjawab dengan perumpamaan. Yang menarik sekali. Dikatakan demikian, ayat 41 sampai 43. Ada dua orang yang memiliki hutang, dikatakan. Ya. Yang satu hutangnya 500 dinar, sedangkan yang kedua 50 dinar. Dan kedua orang ini ternyata tidak sanggup membayar kepada orang yang memberikan uang tadi. Dikatakan berikutnya, dilempar pertanyaan kepada Simon, Simon, menurut kamu, andai kata dua orang yang tidak sanggup bayar utang, baik yang 50 dinar maupun 500 dinar, dan dua-duanya dibebaskan. Menurut kamu, siapa yang merasa senang karena dibebaskan? Yang 500 atau yang 50 dinar? Jawaban Simon itu
Dikatakan Tuhan Yesus, betul Simon. Apa jawaban Simon? Tentunya orang yang memiliki hutang banyak, yang dibebaskan itulah yang senang. Nah, Tuhan Yesus jawab, benar Simon kata-katamu. Itu ayat 41 sampai 43. Jawaban Simon dengan Tuhan Yesus terjawab juga bahwa yang dibebaskan lebih senang itu adalah orang memiliki hutang 500 dinar. Apa yang terjadi berikutnya? Ayat 44, dengan tenang Tuhan Yesus berkata, engkau lihat perempuan ini. Nah, jadi Tuhan Yesus mau apa yang dilakukan perempuan itu dengan perumpamaan tentang 500 dan 50 hutang dinar yang tidak terbayar itu, Simon dengan perkataannya sendiri, tentunya yang senang yang hutangnya banyak yang dibebaskan. Nah, Tuhan Yesus mengatakan, engkau lihat perempuan ini Simon, aku masuk ke rumahmu, dikatakan apa? Engkau tidak menyediakan air. Tetapi perempuan ini datang kepadaku, membasuh kakiku dengan air mata. Luar biasa perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus ini. Aku masuk rumahmu, engkau tidak memberikan aku air sedikit pun, tetapi perempuan ini memberikan dengan membasuh air mata pada kakiku. Ayat 45 dikatakan, engkau tidak mencium aku. Nah, suatu kebiasaan ya, kalau kita ketemu dengan saudara atau teman baik, teman dekat, selalu berpelukan gitu ya, dan berciuman gitu ya. Tapi bukan berciuman yang kurang baik ya, tapi suatu kebiasaan begitu. Tetapi apa yang dilakukan Simon? Simon yang pertama tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus. Tetapi perempuan ini membasuh dengan air mata. Yang kedua, ayat 46. Engkau tidak mencium aku, tetapi perempuan ini, perhatikan, mencium berkali-kali kakiku. Wow. Yang ketiga, engkau tidak meminyaki aku atau sedikit minyak. Tetapi perempuan ini menyeka rambutnya dan memberikan minyak kepada kakiku. Wow, luar biasa. Di dalam kejadian ini tentunya Simon merasa apa? Pukulan gitu ya. Wow, kalau pertandingan bulu tangkis itu cemes gitu ya. Jadi kita boleh melihat apa yang dilakukan perempuan itu adalah perbuatan seperti memiliki hutang yang besar. Tiba-tiba perempuan ini merasakan hutangnya dilunasi, bukan? Saya yakin juga Simon juga berpikir, wow, luar biasa. Kok tahu apa yang dipikirkan oleh Simon? Ayat 47 dikatakan, dosa yang banyak itu telah diampuni. Seperti hutang, ya, seperti orang yang memiliki hutang yang tidak bisa membayar, tetapi pemilik uang itu mengatakan lunas. Demikian juga perempuan ini. Perempuan ini merasakan dosanya banyak. Tetapi ayat 47 dengan jelas, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Kenapa telah diampuni? Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Wah, luar biasa, Bapak Ibu. Perempuan ini bukan sekedar menyesal, tetapi dia juga menghormati Allah, Yesus yang mereka lihat. Dengan kata diampuni, tentu dia merasa suatu kelegaan yang dalam. Bahwa dosanya yang banyak itu sudah diampuni.
Apakah benar perempuan ini mengalami pengampunan? Jawabannya tentu seperti perumpamaan tadi yang diajukan kepada Simon. Mana yang paling senang? Jikalau yang miliki hutang 500 dengan 50 itu andai kata dibebaskan, tapi benar-benar dibebaskan ini. Tapi yang tentu yang senang adalah yang 500 dinar. Ayat 49, pada saat Tuhan Yesus berkata, kamu telah diampuni. Saya beritahu sekali lagi, pada saat Tuhan Yesus makan di rumah Simon, itu tidak sendirian. Ada murid-murid dan juga ada banyak orang. Ya. Pada saat Tuhan Yesus ngomong dan berkata, dosamu telah diampuni, tentu perkataan Tuhan Yesus didengar banyak orang. 49 mengatakan ditulis di sana, banyak orang berpikir, siapakah dia ini? Kok berani berkata, dosamu telah diampuni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 49 ini menjadikan apa? Menjadikan orang-orang pada saat itu merasakan, siapa sih dia ini? Kok berani berkata dosanya diampuni. Ayat yang terakhir, ayat yang 50, Yesus berkata kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Wow. Bukan saja Tuhan Yesus mengatakan dosamu diampuni, tetapi Tuhan Yesus juga menunjukkan keyakinan, kepercayaan dia kepada Yesus. Yesus kembali berkata didengar dengan banyak orang. Perempuan ini dosanya diampuni dan imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perkataan Yesus ini adalah memberikan keteguhan. Ya. Saya yakin perempuan itu merasakan keteguhan, merasakan teguh dirinya bahwa Yesus itu adalah benar-benar Allah yang sanggup mengampuni. Bukan saja dia diteguhkan imannya, tetapi juga mendapatkan penghiburan. Ya. Kenapa saya katakan ada penghiburan? Tentunya banyak orang yang tidak sungguh-sungguh, atau ada yang sungguh-sungguh, atau yang setengah-setengah sungguh-sungguh, tetapi mereka melihat dengan perkataan Tuhan Yesus. Dan dia merasa perempuan ini diteguhkan. Dan juga ada penghiburan. Ini adalah hasil dari buah dari iman perempuan yang berdosa ini. Iman itu membawa kemuliaan terbesar bagi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan yang singkat pada siang hari ini boleh menjadikan pelajaran buat kita bersama. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang selalu sanggup memberikan pengampunan buat kita, bukan? Kalau kita melihat dalam cerita ini, ada beberapa hal yang menarik yang boleh kita pelajari. Yang pertama, saya yakin orang yang ada pada saat itu, termasuk Simon, mereka akan terguncang imannya. Mungkin dia kembali kepada Yesus. Karena Yesus yang sanggup mengampuni itu, bahkan menyelamatkan perempuan ini dari dosa. Mari kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan siang hari ini. Kami boleh belajar akan firman-Mu. Kami boleh melihat Engkau sanggup mengampuni seorang perempuan yang terkenal berbuat dosa. Bahkan Kau meneguhkan imannya. Bahkan Kau memberikan penghiburan. Baik orang-orang yang mendengar pada saat itu. Terutama yang dosanya diampuni, khususnya untuk wanita yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat firman-Mu.
Biarlah kami tetap setia, tetap berpengharapan, tetap mengandalkan Engkau sebagai Allah yang hidup, Allah Sang Pemelihara, Allah yang memberikan sesuatu yang baru dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.